Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Berlian Nursyanti Mahardika, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada siang ini. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kerabat-kerabatnya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul komunikasi bisnis. Saya Prasetyo Britomo sebagai moderator dan rekan-rekan saya Huriatun Nisa sebagai pemateri pertama, Siti Anissa sebagai pemateri kedua, dan Risti Afriliani sebagai pemateri ketiga. Pada presentasi kali ini kita akan memasuki 3 sesi, yaitu sesi pembahasan materi, sesi diskusi, dan sesi penutupan. Kita akan memasuki sesi pembahasan materi. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama, Huriatunisa, akan memaparkan materi mengenai tentang surat bisnis. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Nah, apa sih teman-teman surat bisnis itu? Jadi, surat bisnis merupakan sebuah surat resmi yang digunakan untuk keperluan bisnis dan komunikasi di dunia kerja. Surat ini dapat berupa surat penawaran, surat pemesanan, surat kontrak, surat tugas, surat permintaan, surat pengadaan, dan lain sebagainya. Biasanya surat ini menggunakan bahasa yang formal dan memiliki format tertentu sesuai dengan jenis surat itu sendiri, teman-teman. Nah, surat bisnis ini biasanya dikirimkan antara perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan pelanggan, atau antara perusahaan dengan pihak lain yang terkait. Nah, teman-teman, di sini juga ada struktur surat bisnis. Yang pertama ada kop surat. Kop atau kepala surat adalah bagian yang membedakan surat bisnis dengan surat pribadi. Nah, bagian ini tuh menunjukkan nama, alamat, dan kontrak perusahaan. Yang kedua ada tanggal surat, berisi nama daerah dan kapan tanggal surat itu dibuat. Yang ketiga ada nomor, lampiran, dan hal. Nomor diisi sesuai dengan urutan surat dengan format menyesuaikan masing-masing perusahaan. Lampiran diisi jika surat dilengkapi dengan lampiran. Hal diisi dengan tujuan pengirim surat menyampaikan surat ini. Yang keempat, nama dan alamat penerima. Bagian ini tuh biasanya berisi nama dan alamat penerima surat. Yang kelima ada salam pembuka. Salam pembuka itu ditulis untuk mengawali surat. Bisa berisi salam penghormatan secara umum seperti misalnya dengan hormat atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam, tanggal surat. Berisi kalimat pembuka, isi surat, dan kalimat penutup. Bagian ini tuh disesuaikan dengan tujuan surat dibuat. Yang ketujuh ada salam penutup. Bagian ini berisi penutup sesuai dengan salam pembuka di awal surat. Dan yang terakhir, yang kedelapan, nama, jabatan, tanda tangan. Berisi nama pengirim surat beserta jabatan, tanda tangan, dan disertai cap perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan dari pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan surat bisnis. Tujuan dari surat bisnis adalah untuk memelihara dokumentasi semua kegiatan penting yang terjadi dalam suatu organisasi. Surat bisnis mengikuti nada yang jelas dan sopan, serta format formal untuk menunjukkan profesionalisme. Surat bisnis memiliki berbagai tujuan seperti menyampaikan keluhan, menginformasikan pemutusan hubungan kerja atau pengunduran diri, menyampaikan permintaan maaf, membuat dilansir dari target study. Surat bisnis adalah jenis surat yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja. Melansir The Business Communication, salah satu manfaat yang diberikan dari surat ini adalah
mampu mempererat hubungan dengan perusahaan lain atau bahkan pemangku kepentingan seperti investor atau klien. Bahkan, melalui surat ini kamu juga dapat menjaga hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada bentuk surat bisnis. Bentuk surat bisnis yang pertama yaitu block style. Block style disebut juga dengan bentuk lurus. Bentuk surat ini kebanyakan digunakan untuk keperluan birokrasi. Ciri utamanya terlihat pada penulisan posisi tanggal, salam penutup, dan tanda tangan yang terletak di sebelah kanan surat. Mengingat bentuk surat ini diperuntukkan dalam hal birokrasi, maka seringkali style ini diterapkan dalam bentuk surat dinas. Yang kedua ada full block style. Full block style adalah bentuk surat yang lurus penuh. Bentuk ini tidak berbeda jauh dari block style, hanya saja penyusunan suratnya dimulai pada margin kiri yang sama. Jadi setiap alinea yang baru akan dimulai pada margin yang sama. Hal ini berlaku untuk semua bagian surat seperti tanggal, isi, penutup, lampiran, hingga tanda tangan. Yang ketiga ada indented style. Selanjutnya, bentuk-bentuk surat yang perlu diketahui adalah indented style atau bentuk lekuk. Dalam susunannya, posisi alamat tujuan dalam baris pertama dimulai pada garis margin surat. Lalu, pada barisan keduanya dimulai sesudah 5 spasi dari garis margin kiri. Baris berikutnya dimulai setelah 10 spasi dari garis margin kiri. Pada bagian isi surat, setiap alinea yang baru akan dimulai setelah 5 spasi dari margin kiri. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi masih tentang bentuk surat bisnis. Poin keempat, semi block style. Semi block style atau bentuk setengah lurus adalah bentuk surat gabungan dari block style dan indented style. Dalam kata lain, gaya pengetikan suratnya menyerupai dengan block style, sementara itu isi suratnya diketik dengan menggunakan indented style. Bentuk yang kelima yaitu official style. Official style diketahui mempunyai dua jenis, yaitu jenis baru dan lama. Pada jenis yang lama, alamat dan perihal ditulis secara sejajar. Sementara itu, untuk alamat surat ditulis setelah 5 spasi dan menggunakan garis bawah atau underline. Lalu pada kategori baru, posisi alamat dan isi surat sejajar dengan nomor, lampiran, serta perihal. Untuk salam penutup, jabatan, dan tanda tangan dimulai di tengah kertas. Jenis bentuk surat ini kerap dipakai oleh lembaga-lembaga birokrasi dalam pembuatan surat dinas. Hal ini karena official style sifatnya juga resmi. Bentuk yang keenam di sini ada hugging paragraph. Terakhir, ada bentuk surat hugging paragraph yaitu bentuk menggantung yang memiliki kemiripan dengan block style. Kemiripan tersebut ada pada gaya penulisan alamat surat. Kemudian pada setiap baris pertama dari alinea surat dimulai di garis margin kiri, sedangkan baris alinea selanjutnya lebih menjorok atau diketik setelah 5 spasi. Lebih jelasnya kita bisa melihat pada bentuk-bentuk surat dan contohnya seperti gambar di samping. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Sekarang kita akan memasuki sesi diskusi. Jika teman-teman ada yang kurang paham dengan materi yang kami sampaikan, dipersilahkan untuk bertanya dan mohon ketik pertanyaan Anda di kolom komentar. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penutup. Untuk kesimpulan pada materi siang ini yaitu komunikasi memegang peranan penting dalam membangun hubungan dan mencapai tujuan. Surat bisnis merupakan sebuah surat resmi yang digunakan untuk keperluan bisnis dan komunikasi di dunia kerja. Surat bisnis sangat penting di dunia kerja. Dengan adanya surat bisnis, maka segala bentuk komunikasi dan transaksi bisnis menjadi terdokumentasi. Dalam menulis pesan bisnis, kita haruslah menulis hal-hal positif seperti ucapan terima kasih dan simpati, di mana pada bagian ini menentukan pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan.
Terima kasih kepada Bu dosen dan teman-teman yang telah memperhatikan materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.